A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah taala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qasim. Surat Asy-Syu'ara ayat pertama. Qasim. Terus mengenai pembahasan ini kemarin juga sampun dijelaskan secara ringkas samangke kalau terangaken malih apa yang belum diterangkan kemarin. Qasimim Allah a'lam bimuradi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, surat ini dinamakan dengan surat Asy-Syu'ara tentu karena memang di dalamnya banyak penyebutan yang namanya Asy-Syu'ara sehingga ayat ini dinamakan dengan Asy-Syu'ara. Ya sama seperti halnya surat-surat pada umumnya di dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah kenapa kok dinamakan dengan surat Al-Baqarah? Karena di dalamnya juga ada penyebutan Baqarah, penyembelihan sapi oleh kaumnya Nabi Musa. Ya, jadi dalam ayat-ayat Al-Quran ini, surat-surat Al-Quran ini banyak sebuah surat itu dinamakan dengan sebuah nama karena di dalam surat tersebut ada penyebutan nama itu. Sing rada bahasane, sing rada beda adalah surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas kuwi jerone apa nek? Kan rae nek. Makane ini secara global mawon ngoten. Jadi surat Al-Baqarah, surat Asy-Syu'ara dan surat-surat yang lainnya itu banyak karena memang di dalamnya itu ada lafaz itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Qasimim tengriki dingendikaken kalian para ulama, Qasimim itu cara penulisannya bagaimana? Jadi Al-Qur'an itu kan kalau sampean tahu, Al-Qur'an itu cara penulisannya pun juga tidak boleh ngawur. Ada beberapa kaidah yang mungkin berbeda dengan kaidah pada umumnya. Ya. Karena tengriki sak penulisannya Qasimim saja itu dibeda-bedakan. Maksudnya para ulama itu berbeda-beda. Menurut qiraah, menurut sebagian ulama itu mengatakan bahwa Qasimim itu penulisannya disambung. Qasimim itu semuanya disambung seperti dalam ayat Al-Qur'an kita. Tapi menurut sebagian ulama seperti yang didawuhkan oleh Imam Ibnu Mas'ud, beliau dawuh dalam mushafnya Imam Ibnu Mas'ud, Qasimim itu ditulis dalam keadaan secara terpisah. Dados to mandep diputus, sin diputus, mim. Dan tapi semuanya sepakat bahwa dalam pembacaannya itu ya menggunakan diputus-putus seperti ini, Qasimim. Pun nggih. Terus fayaqifu ala kulli harfin waqfatan yumayyizu biha kullu harfin. Terus maka nanti berhenti di setiap huruf yang mana setiap huruf itu nanti sekira bisa terlihat seperti berbeda dengan huruf yang lainnya, terputus dari huruf yang lainnya. Qasimim. Pun ada wa quri'a huna fil qisas bi kasril mim alal bina. Terus mimnya itu kenapa kok dibaca kasroh? Kan yang lainnya kan po, kemudian sim, mim. Ternyata tengriki didawakan dibaca kasrohnya mim di sini karena memang itu dianggap sebuah mabni. Pun wa amala at-ta'ah ba'dul qurra'i, sebagian ahli qiraah membaca to bukan to tapi t, ya agak ada imalahnya, Yes, ini ilmu qiraah Pak, lek awak dhewe ngono kurang bahasanya kurang berlaku di kalangan kita. Jadi kalau di kalangan para hufad itu biasanya beliau sangat perhatian terhadap yang namanya qiraah. Kemudian kan seperti yang kita ketahui di dalam ayat Al-Qur'an itu banyak sekali permulaan surat yang diawali dengan huruf-huruf yang terpisah-pisah seperti ini.
Maka seperti yang didakwakan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, ya Allah ya Rabbi ya Karim, dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, pembahasan tentang awailis suwar, permulaan-permulaan surat yang itu diawali dengan hurufil muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus, maka ini merupakan sebuah hal yang sifatnya merupakan mukjizat, bentuk mukjiznya, i'jaznya Al-Qur'an. Bahwa ngeten, kalau kita itu angan-angan di dalam surat-surat awal-awal surat itu kita akan menemukan bahwa totalnya huruf yang ada, bahwa totalnya huruf yang menjadi permulaan surat dalam keadaan itu dia terputus-putus itu totalnya ada 14. Hadil huruf al-arba'ah, hadil huruf al-arba'ah, hadil huruf al-arba'ata asyara yajma'uha qauluna nassun hakimun qati'un lahu sirrun. Terus diiling-ilingan tenan. Jadi huruf-huruf yang menjadi huruf-huruf yang putus-putus yang menjadi awal-awalan surat itu ada 14. Yang mana ini terkumpulkan dalam dawuhnya dalam sebuah makalah, nassun hakimun qati'un lahu sirrun. Nun, shod, ha, kaf, ya, mim, qaf, alif, to, ain, lam, ha, sin, ro. 14 terkumpulkan dalam nassun hakimun qati'un lahu sirrun. Yes. Itu yang pertama. Pun ya, terus ada 14 huruf yang mana 14 huruf ini merupakan setengahnya huruf hijaiyah. 14 huruf ini merupakan setengahnya huruf hijaiyah. 4 huruf ini menjadi awal permulaannya surat-surat, huruf-huruf yang terpotong. Apa saja? Yaitu nassun hakimun qati'un lahu sirrun. Ada 14. Nah, perlu kita ketahui ya bahwa kita membaca ayat Al-Qur'an dari awal sampai akhir bahwa memang permulaan-permulaan huruf, permulaan-permulaan surat yang dimulai dengan huruf-huruf muqatta'ah itu macam-macam. Ada yang dimulai dengan cuma satu huruf seperti nun, seperti qaf, itu hanya dimulai dengan satu huruf. Ada yang dimulai dengan dua huruf seperti hamim, itu dimulai dari dua huruf. Ada yang dimulai dengan 3 huruf seperti alif lam mim qasim mim. Ada yang menggunakan 4 huruf, bahkan ada yang sampai menggunakan 5 huruf hamim ain sin qaf. Ngeri ingin dikaakan ngaten. Pun ini membahas tentang permulaan-permulaan awal surat. Lah, ini kalau secara fadilah dikaakan dalam kitab sawinya, sampean bisa ngecek sendiri bahwa Kanjeng Nabi dawuh di dalam hadis beliau dawuh, innallaha a'tani as-sab'ati wala makanat Taurah. Bahwasanya Allah Ta'ala itu memberikan kepadaku 7 surat yang panjang sebagai ganti daripada kitab Taurat. Wa a'tani alif lam mim shad makanal Injil, dan Allah Ta'ala memberikan kepadaku surat alif lam mim shad sebagai gantinya Injil. Wa a'tani at-tawasin makanaz zabur, dan Allah Ta'ala memberikan kepadaku surat-surat yang diawali dengan tosin sebagai gantinya kitab Zabur. Wa faddalani bil hawamim, dan Allah Ta'ala mengunggulkan kepadaku dengan al-hawamim atau surat-surat yang diawali dengan hamim. Wal mufassal, dan juga diberi oleh Allah Ta'ala sebuah keunggulan dengan surat-surat mufassal. Ma qara'ahunna nabiyyun qabli, yang mana tidak pernah dibaca oleh seorang nabi sebelumnya baginda Nabi. Ini merupakan surat-surat yang agung. Adapun kalau secara fadilahnya
atau secara pembahasan secara ilmu hikmahnya itu sudah disebutkan oleh para ulama di ilmu hikmah. Bahwa kalau kamu baca-baca hizib itu biasanya ada yang awalnya itu menjadi hamim, ada yang awalnya tosimim, itu banyak. Karena memang fadilahnya menurut para istilah bahasanya gawe kejadukan kuwi akeh, Pak, yang menerangkan tentang awal-awal ayat ini. Yes. Qur'ane balik anu dhisik sah. Jadi apa itu jenenge? Secara ilmu kejadukan ini akeh, Pak. Mungkin bukan tempatnya sekarang membahasnya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Pun kula lanjutaken malih. Tilka ayatul kitabil mubin. Tilka hadhil ayatul kitabi al-Qur'an al-idhafah bi makna min. Tilka dan itu maknanya tilka kemarin sudah saya sebutkan, maknanya asalnya adalah tilka itu, maknanya itu ya jauh, cara isyarah itu jauh, tapi dimurati ai hadihi, ini merupakan hadi, yakni ayat-ayat ini merupakan ayat-ayat dari Al-Qur'an ya, kitab yakni Al-Qur'an. Al-idhafah bimakna min, idhafah di sini menggunakan maknanya min. Ini sebenarnya seperti yang dingendikakan kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi, ai annal kitab al-mubin mukawwanun min misli hadhil huruf walillahi ta'ala ma'anin ukhra. Walillahi muradatun lahu subhanahu la'alla zaman yakshifu lana anha. Dalilnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, Tasim Mim itu hingga sekarang masih belum bisa ada yang mengartikan. Sebenarnya banyak sih para ulama yang berbeda-beda dalam mentafsiri. Ada sebagian para ulama yang berani menafsiri surat-surat Tasimim, ayat-ayat yang seperti ini, bahwa ini merupakan singkatan-singkatan. Ada yang berani. Tapi ada yang kebanyakan nggak ada yang berani. Karena kalau dalilnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, mungkin saja nanti seiring dengan berjalannya zaman akan ada yang zaman ini akan membuka makna daripada Tasimim dan semisalnya. Kemudian wal Qur'anu kalamullah wa sifatu la tatanaha fil kamal. Fa in istata'ta an tasifah al asya hadza kada wa hadza kada fa hadhi taqatul bashar. Niki lho teng mriki dikatakan kenapa kok redaksinya itu menggunakan tilka. Niki pun bolak-balik kula aturaken. Padahal tilka itu kan isyarahnya jauh, di sana, itu. Dan sedangkan yang sedang ditunjuk ini merupakan ayat-ayat Al-Qur'an, yang mana ayat-ayat Al-Qur'an ini sedang berada di depannya kita. Harusnya kan ini, bukan tilka ayatul kitabil mubin, tapi harusnya hadihi. Kenapa kok ayat Al-Qur'an kok pakainya tilka bukan hadihi, padahal musyar ilaihnya itu dekat. Ternyata dawuhnya para ulama, sebuah perkara yang bisa dianggap dekat itu ketika kamu bisa mensifati sesuatu tersebut, menyebutkan sesuatu tersebut dengan secara sempurna. Itu dianggap dekat. Cara gampangane ngomong, iki sonep, iki heza, iki faizul. Ini kita bisa menganggap ini sebuah hal yang dekat ketika kita mampu mendefinisikan, kita mampu menafsirkan secara sempurna. Pantas kita anggap sebagai dekat. Tapi tengeri dilanjutkan amma ayatullahi fi kitabil mubin bayi al ayatul fasilatul lati lahabatun wal hanihayatun wa takawwanu minha suwarul Qur'an. Sedangkan ayat-ayatnya Allah Ta'ala itu maknanya sangat dalam, maknanya sangat agung, sangat mulia, sehingga dibahasakan dengan bahasa itu. Ini karena tujuannya adalah untuk litta'zim. Guys ya. Kalau lanjutakan malih, la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, al-mubin, tilka ayatullahil kitabil mubin. Tengeri akan al-mubin, bahwa ayat-ayat Al-Qur'an ini sangat al-mubin, sangat jelas. Ya. Seperti yang didawahkan
Di dalam tafsir Jalaluddin Al-Mahallinya al-mubin ay al-mudhiri al-haqqa minal batil, yakni yang menampakkan sebuah perkara yang hak daripada sebuah perkara yang batil. La'allaka bakhi'un nafsaka, jadi al-mubin ini merupakan sifat yang sangat agung. Merana tengeri tinggalkan ay al-wadihi al-muhiti bi kulli syai'in. Ayat-ayat Al-Qur'an ini semuanya lengkap komplit ada di dalamnya. Terus tengeri tinggalkan la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Wingi sampun kula murati ringkes la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin, surat Al-Furqan ayat 3. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, hampir saja kalau ingin muradin ngoten. Hampir saja engkau membunuh terhadap diri kamu sendiri karena mereka para ahlu Makkah tidak mau beriman. Ini merupakan ayat yang sifatnya menghibur dumateng Kanjeng Nabi. Karena nopo tengeriki dikatakan Kanjeng Nabi itu kan memiliki semangat yang sangat besar sekali di dalam membuat semua orang, terus dalam hal ini adalah ahlu Makkah, untuk semuanya menjadi orang yang beriman. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, li'anna wa hammala nafsahu fi tablighi risalah fawqa ma yutiku, karena Kanjeng Nabi itu memerintahkan, karena Kanjeng Nabi itu membebani dirinya sendiri dengan sebuah beban yang di atas kemampuan beliau. Jadi semangat beliau di dalam menyampaikan risalah itu sangat tinggi sekali, bahkan hingga beliau itu membebankan kepada dirinya suatu hal di atas kemampuannya. Bahkan wa fawqa ma yatlubuhu Allahu minhu. Bahkan Kanjeng Nabi membebankan kepada dirinya di atas perkara yang diminta dan dituntut oleh Allah Ta'ala dari Kanjeng Nabi. Hirsan minhu ala hidayatin nas, sebagai bentuk ambisinya Kanjeng Nabi, bahasa kasarannya ngomong ambisi, sebagai bentuk keinginan kuat dan ambisinya Kanjeng Nabi untuk menunjukkan, memberikan hidayah kepada seluruh para manusia. Kan gampangan ngomong niki pun sering kian kula bahas bahwa innama alaikal balagh, wahai Muhammad, kewajibanmu itu hanya sekedar menyampaikan. Wong sing penting wis nyampekno, orang itu nanti sikapnya bagaimana, dia menerima ya alhamdulillah, dia tidak menerima ya wis. Kewajibannya Kanjeng Nabi hanya sekedar menyampaikan. Lah sedangkan Kanjeng Nabi tidak seperti itu. Kanjeng Nabi ketika tabligh menyampaikan sebuah risalah, ketika kok diterima ya alhamdulillah, ketika tidak diterima risalah yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi pun nemen susah. Kanjeng Nabi sangat berupaya bagaimana caranya semuanya itu menjadi Islam. Ini bentuk hirsunya Kanjeng Nabi, bentuk keinginan yang kuat dan besar dari Kanjeng Nabi untuk menunjukkan seluruh para manusia ala hidayatin nas. Lah monggo Kanjeng Nabi ku walaupun sudah sampun didhawuhi kalian Allah Ta'ala innam alaikal wala Muhammad, kewajiban kamu itu cuma sekedar menyampaikan. Gak usah terlalu kamu membebani diri kamu dengan suatu hal yang di atas kemampuan kamu dan di atas dari tuntutannya Allah Ta'ala. Sing penting kamu nyampe nas mari. Allah ngeri dengan dikatakan la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Ya, hampir saja Muhammad engkau membunuh terhadap diri kamu karena ngeri bahasanya ayghamman, karena sangat prihatin, min ajli alla yakunu ay ahlu Makkah mu'minin, karena sangat prihatin orang-orang ahlu Makkah tidak mau beriman. Tadi ngoten, tadi yang namanya prihatin itu memang bisa sampai membunuh seseorang. Wongnya terlalu susah ngono, Pak. Minimal ku edan, Pak. Wong aja terlalu susah. Ora iki dikehepis dilakoni ngono ae. Ora iki sing penting aja sampai mlebu pikiran. Ora wis kadung mlebu pikiran, orang mbok lakoni. Gurung mbok lakoni wis dipikiri. Wis mari we. Minimal mumet pikiran. Orang ini dilambai mawon. Mulane teng mriki dikatakan ghamman.
Orang itu kalau sudah sampai ke taraf yang namanya gham atau bahasanya sangat prihatin, itu bahaya, bisa sampai membunuh, minimal edan. Ya, edan itu Pak, laki-laki tidak bercerita tiba-tiba gila ya. Gara-gara ini kan ngono, uripe dipikir ora gelem cerita, ora gelem ora dilakoni dhisik, wis dipikir dhisik. Ya wis mari, Pak. Mumet. Lah teng mriki ngendikaken Kanjeng Nabi niku saking welase, saking cintae dumateng umate. Niku sampai Kanjeng Nabi niku nggak mau cuma sekedar di atas, cuma sekedar menyampaikan risalah. Maunya lebih dari itu. Pokoknya piye carane kabeh harus Islam. Semangat dakwahnya Kanjeng Nabi itu seperti itu. Nah kita harusnya seperti itu, Rek. Kita harusnya seperti itu. Ade harus punya ya Allah ya Rabbi ya Karim, yang namanya semangat untuk berdakwah. Pun ngriki dikaaken ngoten. Lah ngriki dikaaken krana napa? Termasuk daripada syaratnya orang itu berdakwah kepada Allah, dia harus punya prinsip bahwa dia itu mencintai, senang untuk melakukan terhadap orang lain suatu hal yang dia lakukan kepada dirinya sendiri. Kalau seseorang itu senang bahwa dirinya itu beriman, maka dia juga senang untuk mengajak orang-orang lain untuk ikut beriman. Ya, ini yang perlu digarisbawahi. Menyenangi untuk suatu hal kepada dirinya itu dilakukan kepada orang lain. Bon. Nang riki ngendika akan ngatan la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Yang artinya bahwa memang Kanjeng Nabi itu memiliki sifat prihatin, sedih yang sangat mendalam. Nang riki beliau dawuh aytahzanu huznan amikan yastauli ala nafsika hatta tahlik. Kanjeng Nabi itu saking susah. Padahal cara rasanya dipikir kan penak tuh Pak. Seorang pemimpin itu kalau memang pemimpin sejati itu ya seperti Kanjeng Nabi ini. Orang kok sing penting walas dikandani. Penting wis dikandani, ora kena dikandani yo ben ya pemimpin ya apik ngono kuwi wis gelem ngandani. Tapi kalau pemimpin sejati seperti Kanjeng Nabi ini enggak gelem, cuma ismari ngomongi, menyampaikan marono akmu nampa alhamdulillah, ora nampa alhamdulillah, mboten Kanjeng Nabi. Pun ana wa hada yadullu alal masyaqqatil lati kana yu'aniha ar-rasul min takdzibi qaumihi lahu. Ini menunjukkan betapa Kanjeng Nabi itu sangat merasa tersakiti oleh tindakannya kaumnya kepada beliau berupa menganggap bohong. Kanjeng Nabi itu susah. Susahnya bukan karena sakit hati, Pak. Ya mungkin ada mungkin. Tapi yang paling membuat Kanjeng Nabi itu susah itu ya itu tadi, mereka masih belum bisa beriman. Pun ya Allah ya Rabbi ya Karim, ngriki dilanjutakan malih seperti yang ada di dalam ya Allah ya Rabbi ya Karim ayat tafsir dalam tafsir Fakhruddin Ar-Razi-nya. Lah yo kurang sangar piye bahwa sebenarnya tentang kekufuran seseorang itu bukan karena apa-apa, tapi karena memang sudah takdir. Artinya begini, maksudnya begini, jangan disalahpahami. Tadi kan di dalam ayat yang kedua sudah disebutkan tilka ayatul kitabil mubin. Al-Quran ini penjelasannya sudah sangat komplit, sudah sangat jelas sekali. Gitu. Marangan dan Kanjeng Nabi juga sudah menyampaikan risalahnya. Cara bahasane nang jerene tafsir Fakhruddin Ar-Razi ini beliau dawuh munabbihan bidzalika ala annal kitab wa in balagha fil bayani kulla ghayatin fa ghairu mudkhilin lahum fil iman. Ini seolah-olah menerangkan kepada kita bahwa sekalipun Al-Qur'an itu sudah sangat jelas balaghul fil bayani kulla ghayah, memiliki atau berada di tingkat tertinggi di dalam penjelasan yang terbaiknya.
namun tidak lantas hal ini membuat mereka menjadi iman. Karena apa? Bahkan tadi dilanjutkan lima annahu sabaqa hukmullah bi khilafi, karena memang itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala seperti itu. Sehingga dilanjutkan fala tubali fil husni wal asafi ala dzalika, jangan engkau keterlaluan di dalam bersedih atas tidak berimannya mereka para ahlu Makkah, li'annaka in balagta fi kunta bimanzilati man yaqtulu nafsahu, karena sangat bahaya kalau terlalu bersedih bisa sampai membunuh terhadap dirinya. Yang Nabi dielingaken ngaten, gak perlu wahai Muhammad engkau terlalu bersedih sampai seperti itu, karena tidak lantas kesedihanmu itu membuat mereka menjadi beriman, karena sudah garis takdirnya Allah Ta'ala. Pun itu maknanya la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Wa la'alla huna lil isfaq. Nah, iki ono faedah anyar maneh. La'alla itu kan kalau di dalam kitab nahwu kita walitarojin wa tawakkuin la'al, bahwa la'alla itu kalau bukan untuk taroji ya tawakku. Kalau taroji itu berharap, kalau tawakku itu menakutkan suatu hal. Lah sedangkan di dalam ayat ini tengah ngendikaken bahwa la'alla di sini fungsinya isfaq, ay asfiq 'alaiha bi takhfifi hadzal ghammi. Yani wahai Muhammad, kasihanilah diri kamu dengan meringankan rasa keprihatinanmu. Cara susah ya cok susah-susah nemen. Ya aslinya ya susah Pak, ya susah tenan. Ibarat ngomong awak dhewe duwe murid, awak dhewe duwe anak, awak dhewe duwe umat. Bahasane ngoten nggih. Ketika anak murid umat ini belum bisa baik seperti yang kita harapkan, itu kita susah banget. Tapi ya sekali lagi ya gimana lagi, kita itu kan fungsinya, kita itu kan cuma bisa mengajak, ya kita cuma bisa mengajak, urusan hasil sebenarnya sakit. Jadi ya susah pantes, tapi ya ojo nemen-nemen. Pun tengriki ngendikaaken ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Masih dilanjutkan. Inna sya'nu nazzil alaihim minas sama'i ayatan fadallat a'nakum laha khadi'in. Surat Al-Asy'ara ayat 4. Inna sya'nu nazzil, apabila aku Allah berkehendak, niscaya akan aku turunkan kepada mereka dari langit ayatan, satu ayat, fadallat a'nakum la khadi'in, yang membuat leher mereka tunduk kepada ayat tersebut. Artinya bagaimana? Ini masih melanjutkan dari ayat-ayat yang sebelumnya, bahwa Allah Ta'ala bisa untuk membuat mereka para ahlu Mekah atau bahkan seluruh para manusia ini menjadi beriman hanya dengan menurunkan satu ayat dari langit, yang dengan satu ayat ini zallat a'nakum la khadi'in, membuat mereka, asalnya kalau yang disebutkan di sini kan cuma leher ya, yang membuat leher mereka itu menjadi tunduk terhadap ayat tersebut, menjadi beriman. Asli Allah Ta'ala mampu. Bahasane muratirin ngaten. Kita teng tafsir Jawadan Al-Mahalinya, fadallat bimaknal mudhari ay tadillu ay tadumu, yang membuat ayat tersebut mampu membuat mereka para ahlu Mekah selamanya lehernya menjadi tunduk. Ay fayu'minuna, yakni mereka itu menjadi beriman. Tengah ini disebutkan walamma wusifat al-a'naku bil khudu'. Tatkala al-a'nak, leher itu disifati dengan khudu' atau tunduk. Alladhi huwa li arbabiha, yang mana khudu' itu, tunduk itu sebenarnya
bukan merupakan sifatnya leher. Lehernya ya aslinya sifatnya ya cuma apa iki bahasane? Tunduk begitu saja. Padahal sebenarnya khudu itu sifat bagi orang-orang yang berakal. Mulane teng mriki jumiat as-sifatu minhu jam'al uqala. Sifatnya itu dijamakkan dengan jamaknya orang-orang yang berakal. Mestinya fadallat a'nakuhum laha khadi'atan. Biar sama-sama muannas. Kullu jam'in muannasun. Kan seperti itu kalau dalam syairannya ya. Cara bahasane teng nahuni ilmu nahuni awak dhewe niku ya Allah ya Rabbi ya Karim. Surat Al-Ali Pak syairannya. Kullu jam'in muannasu. Nggih, niki lho. Aku ben ngerti ya. Kelengkapane syairannya niku ngeten. Inna qaumi tajamma'u wa bi qatli tahaddasu. Terusannya piye? Bait pertama nih, kurang bait pertama, kurang satar pertama nih tok. Akhirnya bawahnya kullu jam'in muannasu. Yang artinya ini yang dijadikan kaedahan, ini dijadikan kaedah ilmu nahwu. Tapi sebenarnya ini juga merupakan omong-omongannya kita. Bahwa inna qaumi tajamma'u. Kaumku itu semua sudah berkumpul. Wa biqatli tahaddasu. Dan mereka sudah bersiap untuk membunuhku. Tapi apa? Mereka beraninya kok keroyokan. Napa? Mereka beraninya keroyokan. Akhirnya diucapkan kullu jam'in muannasu. Lah kon wanine keroyokan kon koyo wong wedok ae. Nah, ini kan di dalam kalamnya kita kan ada seperti itu ya. Nah, ngomongannya wong-wong Indonesia, wong Jawa, kamu beraninya keroyokan kayak anak perempuan aja. Itu dari syairan tersebut. Kita lanjutkan. Lah, al-a'nak ini harusnya sifatnya itu bukan khadi'in, tapi khadi'ah. Tapi kenapa kok menggunakan malah khadi'in jamak mudzakkar salim? Kenapa kok bukan khadi'ah? Ya, karena tengriki disebutkan bahwa khudu ini merupakan sifatnya uqala, sifatnya orang-orang yang berakal, sehingga dijamakkan dengan jamaknya orang-orang yang berakal. Bon, sekarang kita bahas lagi tentang makna ayatnya. Tadi kan secara i'rabnya. Sekarang kita kembali lagi. Jadi ini untuk menunjukkan kepada kita betapa yang namanya iman itu oleh awak dhewe termasuk orang-orang yang ditakdirkan iman ki alhamdulillah tenanan. Krono nopo kita lihat ini sebagai pelajaran. Orang-orang ahlu Mekah itu yang pertama tilka ayatul kitabil mubin. Tilka ayatul kitabil mubin. Ayat Al-Quran sudah begitu sangat jelasnya. Yang nomor dua, Kanjeng Nabi juga sudah menyampaikan dengan indahnya, ya, dengan telatennya, dengan tak henti-hentinya. Tapi tetap saja mereka tidak beriman. Sehingga Allah Ta'ala dawuh di dalam ayat yang nomor 4 ini, inna sya'nunazzil alaihi minas sama'i ayatan fadallat a'nakum la khadi'in. Andaikan aku berkehendak, niscaya aku bisa menurunkan dari langit untuk mereka satu ayat yang membuat mereka itu menjadi tunduk. Artinya bagaimana? Wal ayatu huna laisa ayata ikna'in lil uqul, innama ayatan turahimum wa tuhdi'u riqabahum wa tuhdi'u al-binyata wal qalib. Wa hadza laisa kalaman nadhariyan biqaulil muqaddibin wa innama haqqaiqu waqa'at bil fi'li fi bani Israil. Dados teng mriki ingin dikatakan bahwa ayat ini bukan ayat yang sifatnya untuk ngapok nih ngono mboten. Tapi justru ayat ini merupakan sebuah ayat yang benar-benar terjadi. Karena di dalam surat Al-A'raf ingin dikatakan wa idnataknal jabala fawqahum ka'annahu dhillatu wa dhannu annahu waqi'um bihim khudhu ma atainakum biquwwah fa akhadhu ma atainahum biquwwah limadha aibil ayati allati arhamathum wa akhdat qawalibahum. Jadi intinya adalah karena memang Allah Ta'ala sudah mentakdirkan bahwa mereka itu tidak dikehendaki untuk iman oleh Allah Ta'ala. Sehingga nggak bisa, walaupun sejelas apapun ayat Al-Qur'annya, sebaik apapun penyampai risalahnya, karena memang mereka sudah ditakdirkan tidak beriman, ya wes tidak beriman.
Malah ana teng ngendika akan falau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Andai kan Allah Ta'ala berkehendak, bisa Allah Ta'ala menjadikan seluruh orang yang ada di atas muka bumi ini semuanya beriman. Bisa. Tapi Allah Ta'ala tidak menghendaki seperti itu. Ngoten lho. La yatakhallafu minhum ahadun. Tidak satupun dari mereka yang tidak beriman. Bisa Allah Ta'ala. Buktinya apa? Buktinya adalah satu. Yaitu para malaikat. Yang ini dikatakan ngaten. Bidalili anna subhanahu khalaqal malaikata la ya'suna ma amara. Buktinya dalilnya adalah bahwa Allah Ta'ala itu loh menciptakan para malaikat yang memenuhi langit dalam keadaan mereka itu tidak pernah menentang bermaksiat terhadap Allah Ta'ala sekalipun. Nah, ini loh bukti bahwa Allah Ta'ala itu bisa. Betul loh. Ya, terus wa bidalili anna subhanahu ba'asa rasulan wa asamahum. Dan Allah Ta'ala bukti bahwa Allah Ta'ala bisa menjadikan para manusia semuanya ini tunduk adalah itu tadi. Ya sekarang ngomong sering-sering dingendikakan kalian yang mutal asy'arawi ini adalah iling-ilingan tenanan. Allah Ta'ala itu menjadikan, membuat semua, menciptakan semua makhluk dalam keadaan semuanya tunduk terhadap Allah. Tidak ada yang bisa menentang terhadap Allah. Karena semuanya itu tidak diberi ikhtiar, pilihan oleh Allah. Seperti para malaikat. Atau bahkan benda-benda yang dianggap bukan benda-benda yang sifatnya benda-benda yang seperti manusia. Seperti matahari, rembulan, ya, alam cakrawala ini loh Pak. Semuanya kan tunduk terhadap perintahnya Allah. Karena memang tidak diberi oleh Allah Ta'ala ikhtiar. Jadi matahari wae terbit ya terbit. Kecuali cuma satu yaitu manusia. Menungso iki sing dikei ikhtiar karo Gusti Allah. Dikasih pilihan. Menungso iki dikei iman, menungso iki iman atau ora, monggo. Itu ikhtiar dari seorang manusia. Pun ngriki tinggal dikaaken ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, mulakno sing jenenge setan itu seperti yang sering dibahas bahwa setan itu sangat berusaha dalam surat Shad yang dikatakan fabi izzatika la uhyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Sumpah serapahnya setan itu matur dumateng Allah Ta'ala, fabi izzatika ya Allah dengan kemuliaanmu, dengan keluhuranmu, la uhyannahum ajma'in. Aku akan membuat manusia semuanya menjadi tersesat. La uhyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali para hamba-hambamu yang terselamatkan. Intinya adalah satu, dengan untuk kabeh. Intinya adalah satu. Fadlat a'nakum la khadiin, tengriki dingendikaken ngeten. Ini maknanya hampir sama dengan surat Yunus ayat 99. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Andaikan Allah Ta'ala itu menghendaki, niscaya Allah Ta'ala akan membuat seluruh penghuni bumi ini iman terhadap Allah Ta'ala tanpa terkecuali. Cuma afa'an tatukdihun nasa hatta yakunu mu'minin. Apakah kamu memaksa manusia hingga mereka menjadi orang-orang yang beriman? Gampang ngomong, agama Islam itu la ikraha fiddin. Ling-lingan ini dalil sing sawering diutarakan sama para mubalik. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Orang enek ceritanya agama Islam ini disebarluaskan dengan pedang. Tidak ada paksaan dalam agama Islam. La ikraha fiddin. Kalau seperti itu, fa idza kana rabbuka la yukrihun nasa 'alal iman afatukrihuhu anta. Kalau Allah Ta'ala saja itu tidak memaksa seluruh para manusia agar beriman, maka bagaimana kamu jangan sampai juga ikut memaksa. Kamu jangan salah paham loh ya. Kalau memaksa orang untuk beriman itu nggak boleh. Tapi mengajak orang lain untuk beriman itu wajib.
Paham ora titik perbedaan nih? Yang diharamkan, yang tidak diperbolehkan itu memaksa. Kalau mengajak itu hukumnya wajib. Jadi yang mulai ajak-ajak wajib. Tapi memaksa itu haram. Tolong dibedakan. Jadi jangan sampai orang itu berlindung di dalam kalimat la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama sehingga dia salah paham sampai tidak melakukan tindakan dakwah. Itu ya salah. Begitu juga sebaliknya. Orang yang terlalu lantang di dalam mengajak, yang dia sampai kebablasan, bukan hanya sekedar mengajak tapi sampai memaksakan, itu juga hukumnya tidak boleh. Makna awak dhewe tengah-tengah antara memaksa dan mengajak. Itu awak dhewe ngoten. Pun teng mriki ding dikaaken ngoten. Wa ma ya'tihim min dzikrin muhdatsin illa istama'u. Wa ma ya'tihim min dzikrin minar rahmani muhdatsin illa kanu anhu mu'ridin. Kula lanjutaken malih. Teng mriki ding dikaaken. Ini masih berlanjut. Wa ma ya'tihim min dzikrin. Surat Asy-Syu'ara ayat 5. Wa ma ya'tihim min dzikrin ay Qur'anin minar rahmani muhdatsin sifatin kasyfatin illa kanu anhu mu'ridin. Dan tidaklah datang terhadap mereka Al-Quran dari Allah Ta'ala, zat yang maha pengasih, yang diperbarui, yang Quran tersebut itu diperbarui, kecuali mereka pasti berpaling. Ini untuk menyebutkan bahwa mereka itu, yaitu tidaklah datang kepada mereka ayat ataupun Al-Quran, kecuali mereka pasti berpaling. Bolak-balik disebutkan sifat-sifatnya orang-orang kafir ketika mendengarkan Al-Quran itu mereka takut. Ada yang kalau mendengarkan Al-Quran sampai tutup telinga dengan ujung jari jemari. Ada yang mendengarkan Al-Quran dalam keadaan mereka itu menyuruh agar hendang-hendang bubar. Karena memang mereka benar-benar khawatir sampai krungu Al-Quran langsung iman, Pak. Pun ngeri ingin dikaakan ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Iki ngendikaken inna sya'nu nazil alaihim wa ma ya'tihim min dzikrin minar rahmani muhdatsin illa kanu anhu mu'ridin. Ngriki dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh fa kullama ja'atuhum ayatun kadzabuha. Mereka itu setiap kali ada ayat Al-Quran yang turun kepada mereka, pasti mereka berpaling. Hatinya pasti enggak terima. Mulana fakana adawatuhum laka ya Muhammad mana'atuhum minal imani bil Qur'an fa musta'iduna lil iman bil Qur'an in ja'a min ghairik. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kalau lanjutakan malih. Terakhir tangarigi faqad kadzabu fasayatihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Dan sungguh mereka itu telah menganggap bohong terhadap ayat Al-Quran. Fasayatihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Maka akan datang terhadap mereka balasan-balasan suatu hal yang mereka jadikan bahan tertawaan, bahan ejekan. Ini merupakan ancaman dari Allah Ta'ala untuk mereka. Bahwa setiap ayat yang mereka tertawakan, yang mereka jadikan sebuah ejekan. Dan sosok baginda Nabi yang terus-terusan kalian ejek-ejek itu semua kalian semua akan menemukan balasan daripada sebuah hal yang telah kalian perolok-olokkan itu. Tengeri dika akan ngatan makna yakni wala ta'lamunna naba'u ba'dahin. Kalau tafsirnya Syekh Mutawalli Asy'arawi ay ghadan ta'lamuna akibatat takdzibikum. Besok kalian semua wahai orang-orang kafir itu akan mengetahui balasan daripada tindakan takdzib atau menganggap bohongnya kalian kepada Kanjeng Nabi. Karena apa? Fa ayatullahi tasiru amamakum. Ayat-ayat Al-Quran ini senantiasa terus berjalan berdakwah, seolah-olah ayat Al-Quran yang berjalan sendiri berdakwah.
fa kullu yaumin yazdadu al-mu'minuna bi Muhammad. Setiap hari yang ada orang yang beriman, orang yang Islam itu tambah semakin banyak. Wa yatanaqasu adadul kafirin. Adatnya atau bilangannya orang-orang kafir itu tambah sedikit. Wa kullu yaumin tazdadu ardul iman wa tataraja'u ardul kufri. Dan setiap hari bumi iman itu semakin luas dan bumi kekufuran itu semakin gulung tikar. Pada hakikatnya sampean lihat ya, andaikan dunia ini berjalan secara adil dan tidak ada sebuah peperangan dan penindasan, niscaya mulai ujung timur sampai ujung barat yang ada semua orang beriman. Dalam orang-orang di luar negeri sana yang berkembang pesat adalah agama Islam. Adapun agama-agama yang lainnya kokot kabeh. Gitu. Lihat sekarang yang terjadi di negara Cina itu, Uighur, yang sekarang berada di dalam penindasan. Kenapa itu? Orang-orang Islam dikriminalisasi. Orang-orang Islam bukan hanya dikriminalisasi karuan ya Pak ya. Lek sampai dipateni mati ngono semari kan. Ya maksudnya itu merupakan tindakan kriminal, tapi kalau langsung dipateni itu karuan dipateni kan. Yang lebih kejam dari itu adalah negara Cina senantiasa terus menghilangkan, mencuci otaknya orang Islam. Bagaimana pemahaman mereka terhadap agama Islam itu semuanya dihilangkan. Yes ya, itu loh. Itu bukti bahwa pada hakikatnya setiap hari bumi, iman bumi, Islam ini senantiasa semakin meluas. Dan bumi kekufuran semakin hari semakin gulung tikar. Hanya saja itu tadi. Dawuhnya Allah Ta'ala, walang tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sing jenenge wong kafir itu tidak akan pernah rela untuk orang-orang iman itu terus beriman sampai orang-orang yang beriman mengikuti agama mereka. Jadi cara bapakku sering dawuh, bumi ini merupakan medan peperangan antara perkara yang hak dan juga perkara yang batil. Maka kiranya perlu ya, realitanya gitu ya. Bumi ini merupakan medan peperangan antara perkara yang hak dan juga perkara yang batil. Dan seperti yang sering kula maturaken, dingendikaken kalian Sayyidina Ali bahwa beliau dawuh, al-haqqu bila nizam yaghlibul batil bin nizam. Sebuah kebenaran yang tidak terorganisir akan dikalahkan oleh sebuah kebatilan yang terorganisir. Kamu benar, mungkin kamu merupakan orang-orang yang beragama Islam, orang-orang yang iman beragama Islam. Tapi kalau kita tidak memiliki kekuatan yang terorganisir, niscaya mereka, orang-orang yang dalam kebatilan, sekalipun mereka di dalam kebatilan, itu mereka akan mampu mengalahkan kita karena mereka terorganisir. Maka jangan gumun kalau kalian itu melihat bahwa banyak negara-negara Arab yang tanda kutipnya adalah negara-negara Islam kalah dengan negara-negara Barat yang tanda kutipnya mereka adalah agama kufur, agama yang batil. Kenapa? Karena satu, al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil bin nizam. Sebuah kebenaran yang tidak terorganisir akan kalah dengan sebuah kebatilan yang terorganisir. Yes. Jadi jangan kok aku bener kok mesti dibela karo pangeran, ya salah ya Pak. Pangeran ya mesti bela, tapi kita perlu kiranya menyiapkan sebuah kekuatan yang terorganisir. Sementara yang kita lihat apa? Sekarang orang-orang Islam bingung ngambil karepe dhewe-dhewe. Sing Dubai duwe karep ngene, sing Kuwait duwe karep ngene, sing iki karepe ngene. Karepe dhewe-dhewe. Akhirnya ya wis tidak bisa bersatu dan terorganisir. Sehingga jangan gumun kalau kemudian dikalahkan oleh Israel, oleh Amerika, malah tunduk kepada Amerika. Intinya seperti itu. Pon, hari ini ketika akan ngaden nggih. Faqad kadzabu fasayatim amba umakanu bi yastahziun.
kalian semua, dawuhnya Allah Ta'ala kepada orang-orang kafir, kalian semua telah menganggap bohong ini kepada Al-Quran, kepada Kanjeng Nabi Muhammad, maka akan datang kepada kalian endingnya perkara yang kalian buat sebagai bahan tertawaan itu. Pun kalau di ayat ini disebutkan endingnya bisa di besok di hari kiamat. Kalau dalam dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, endingnya kalian bisa lihat bahwa agama Islam ini akan semakin tersebar luas dan agama-agama kekufuran akan semakin puput. Niku ngaten. Awalam yarau ilal ardi kam ambatna fiha min kulli zawjin karim. Ilahuna wallahu a'lam bissawab.